Jerbasuki Mawopio. Ya. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Bro Anes Prabu dalam program podcast Soan. Oke? Kerjasama antara Asmaralaya TV, Asmaralaya Art Production, dan Anes Prabu Rumah Kreatif. Nah, nyari. Oke, teman-teman semua, sebelum kita berlanjut podcast, jangan lupa teman-teman semua tetap subscribe ya. Subscribe, terus teman-teman semua harus nge-like, terus komen, kemudian di-share ke grup-grup WA, grup-grup Facebook dan lain sebagainya ya. Jangan lupa kalau ada iklan juga dikunjungi ya. Pokoknya tidak boleh di-skip lah ya, supaya ya kita ini hanya mengandalkan dari iklan YouTube ya bro. Nah, sementara ini kita tidak ada sponsor ya, tidak ada sponsor, jadi kita justru malah menerima dari teman-teman semua. Kita open sponsor, open endorse, apapun itu boleh nanti dipasang di belakang sini, atau titip logo di topi, titip logo di kaos, boleh. Nomor ada di deskripsi, dikasih deskripsi beneran nomornya Pak produser. Oke ya, teman-teman semua boleh sekali. Kita open sponsor juga. Terus teman-teman saya boleh juga usul kepada kita semua tim kreatif, komen nanti siapa yang teman-teman mengusulkan siapa yang menjadi narasumber, nanti kita yang sowan ke sana. Oke, teman-teman semua. Nah, temanya juga boleh mau usul apa? Temanya industri kreatif atau tema-tema yang hubungannya dengan corona, oleh. Dokter kita wawancara juga boleh, bagaimana menghadapi tatanan baru dalam menghadapi COVID-19 ini. Oke, teman-teman semua. Teman-teman semua, nah ini pada podcast kesempatan kali ini kita sowan ke salah satu ya pejabat publik kita, tepatnya di daerah Kabupaten Bantul. Beliau adalah pejabat di Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul di bidang bahasa, sastra, sejarah, dan permusiuman. Oke. Namun selain itu beliau juga seniman. Saya tahu beliau menggarap beberapa pertunjukan seni, baik seni tradisi ataupun modern, seperti terutama seni ketoprak. Siapakah dia? Kita sambut Bapak Heri Marianto. Monggo, pindah kamera Pak Produser. Wah, luar biasa. Atau di dalam dunia panggung beliau ini lebih akrab dipanggil dengan Pak Heri Mayong. Saya manggilnya Kang aja. Kang Heri, sehat Kang Heri? Alhamdulillah. Tos dulu Mas Anes ya. Pokoknya semua sehat, COVID-19 ya. Semuanya tiarap sepertinya program-program dinas ini. Oke. Pak Heri Mayong sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat Mas Anes. Oke Kang, sehat. Jadi malam hari ini kita akan podcastan Kang, kita ngobrolin tentang kesenian dan kebudayaan terutama di daerah Bantul ya. Ya, tentang program-program di 2019 atau 2020 yang baru berjalan setengah jalan sepertinya ini, terus ada bencana COVID gitu ya Kang. Mau diceritakan Kang, piye Kang kabare seni budaya Bantul piye? Baik Mas Anes, selamat malam. Selamat malam rekan-rekan budaya. Bicara masalah kebudayaan yang ada di Bantul, terutama yang kami ampu ya. Mohon maaf sebelumnya saya bukan pejabat ya. Saya bukan pejabat, hanya kebetulan pelayan publik. Ya. Kebetulan saya ada di Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul. Di bidang sejarah, bahasa, sastra, dan permusiuman. Ya. Jadi memang kaitannya dengan itu, program-program kami di tahun 2019 sudah berjalan dengan baik. Semuanya tercover ya. Jadi dinas kami itu kan memiliki tanggung jawab, mempunyai tugas yaitu pengembangan, pelestarian, dan pembinaan ya. Jadi untuk kebudayaan yang ada di Bantul, salah satunya adalah kesenian ya. Karena kebudayaan kan luas sebenarnya ya. Untuk 2020 ini memang kita prihatin semua. Kita tahu semua bahwa termasuk Mas Produser barangkali ya ngeluh ya. Ya Pak, bukan sambat nih produser saya. Tidak hanya kita tapi hampir semua lapisan masyarakat, bukan hanya masyarakat budaya, tapi masyarakat yang lain juga karena imbas COVID ini Mas Anes ya. Jadi baru berjalan, belum ada separuh jalan ya. Belum ada separuh jalan, kira-kira bulan Maret kita dihantam oleh datangnya COVID-19 ini.
yang benar-benar merupakan keprihatinan sehingga semuanya harus terhenti. Ya. Dan ini imbasnya terutama di kami itu adalah di masyarakat budaya, terutama seniman-seniman yang ada di Bantul. Termasuk kami juga ya, kebetulan kami juga mengelola satu kelompok kesenian di sini. Ada teater, ada ketoprak, ada karawitan ya, yang semuanya itu sudah direncanakan dengan baik, tapi ya dengan adanya COVID ini ya gimana lagi ya, semuanya harus tetap tiarap ya. Begitu Mas Anes. Oke. Ya. Terus pripun Pak ini 2020 ini yang udah berjalan yang di bidang yang Bapak ampun apa? Ya, kalau di bidang kami yang sudah berjalan itu adalah kegiatan sastra, ya, sastra masuk sekolah kita sudah 50% berjalan dan harus itu berhenti ya, 50% belum kita jalankan. Lalu lawatan sejarah ya, lawatan sejarah, dan itu juga baru berjalan 50% ya. Lawatan sejarah ini adalah kunjungan para siswa yang kita ajak ke tempat-tempat yang mempunyai sejarah. Ya, bagus. Dan di situ untuk edukasi ya. Edukasi, Pak. Nah, terus kita juga merencanakan lomba cerdas cermat sejarah dan museum. Nah, ini yang belum terlaksana Mas Anes. Kalau yang kunjungan sejarah tadi sudah pernah? Sudah pernah. Sudah selesai berarti itu, Pak? Belum selesai, harusnya masih ada 2 putaran lagi. Kemarin yang pertama teng pundi niku? Yang pertama kemarin di Gua Selarong, lalu di Museum Soeharto Sedayu, lalu di mana makam Jagalan Kota Gede, makam Raja-Raja Mataram ya. Lalu di Batik Giriloyo, sejarah Batik Giriloyo. Ya. Nah, baru itu yang jalan. Itu di sana ngapain, Pak? Ya, di sana kita mengundang narasumber ya, dan narasumber itu dari masyarakat setempat, tokoh masyarakat setempat, juga kita undang dari akademisi. Ya. Jadi para siswa kita, contohnya satu contoh di sentra batik Giriloyo itu ya. Itu kan sentra batik itu tidak ujuk-ujuk ya, tidak ujuk-ujuk orang di situ bisa batik. Ya. Tapi kan pasti ada dulunya bagaimana gitu kan. Kok orang Giriloyo kok banyak yang bisa batik. Nah, jadi sejarah terbentuknya Giriloyo sebagai kampung batik. Ya. Nah, itu kita datangkan narasumber, ternyata mereka itu warga Giriloyo itu dulu para pembatik-pembatik di keraton. Nah, ya. Sehingga mereka kerja di keraton, bawa pulang, batik, ngajari anak-anaknya, tetangga kanan kirinya ya. Lama-lama berkembang menjadi industri rumahan gitu ya. Jadi teman-teman semua, kalau Anda tahu kampung Giriloyo Batik itu, saya beberapa kali ke sana dan bahkan pernah ngadain kegiatan yang sifatnya tidur di sana. Jadi batiknya itu di depan rumah itu Pak Produser. Jadi di depan rumah itu mereka batik dan mereka memiliki paguyuban pembatik itu. Dan justru malah setahu saya malah batiknya luar biasa dan sampai ke ekspor juga itu Pak. Oke, jadi anak-anak dibawa ke sana terus diajari ya bagaimana, dan dalam perkembangan waktu menjadi objek wisata juga di sana. Ada pendoponya banyak banget itu Pak. Bisa ngadain kegiatan, bisa sebenarnya bisa kuliah bukan kuliah, semacam workshop terus di sana beberapa hari sembari praktek membatik itu bisa. Anak-anak itu juga praktek batik atau? Betul. Kami biasa. Juga kemarin waktu lawatan sejarah kami sediakan satu lembar kain dan satu kelompok itu dengan peralatan ya, itu mereka membatik dan satu hari itu jadi sejadinya lah gitu. Sejadinya lah gitu. Itu programnya berarti pembinaan itu. Ya. Terus Pak yang ke makam Kota Gede ya, yang ke makam Kota Gede ya. Jadi itu pesertanya pelajar ya? Ada pelajar, ada guru Mas. Yang ke makam Kota Gede itu guru-guru TK. Wah, apa guru TK ya. Jadi ternyata banyak juga masyarakat Bantul terutama guru itu tidak tahu, hanya tahu dari cerita, mungkin kadang-kadang hanya dengar dari cerita ketoprak. Oh, ada Sultan Hadiwijoyo, oh ada Pemanan, ada Panembahan Senopati. Loh, mereka tidak tahu bahwa para petinggi-petinggi Mataram ternyata semarenya di sana. Nah, dari Sultan Hadiwijoyo, dari sampai Pemanan, dari Kanjeng Panembahan Senopati. Nah, mereka baru tahu, loh, di sini ada kerajaan toh, gitu ternyata. Karena arsitekturnya yang seperti itu. Berarti itu langsung Pak, masuk ke makamnya? Masuk.
masuk. Soalnya anak sekarang itu taunya googling ya. Ya. Jadi observasi, mengamati, merasakan dan terlibat itu menjadi penting, terutama untuk guru-guru TK tadi ya Pak ya. Oh ya, satu lagi Mas, kita bawa juga ke pusat industri kerajinan keris ya, keris di mana itu, Banyu Sumurup. Nah, di Banyu Sumurup Imogiri. Nah, para guru, para siswa itu juga senang dan terkejut juga. Dia kan mereka mendengar kadang cerita empu, itu taunya empu gandring, empu ini. Ya. Loh, di Imogiri ada empu toh ternyata gitu. Baru tahu ya? Nah, belum tahu. Ya. Sehingga hal-hal semacam itu bagi kami perlu kita sosialisasikan ke para siswa terutama, dan tujuan kami kalau guru itu supaya guru TK itu bercerita kepada murid-muridnya gitu loh. Itu menarik itu Pak, keris. Barangkali keris itu menjadi salah satu warisan budaya tetapi jarang dieksplor. Dan masyarakat juga belum banyak yang tahu soal keris. Ya. Karena sudah tertutup oleh perklanian biasanya. Biasanya begitu. Ya. Padahal sebenarnya seni warisan kita itu keris itu justru mayor harusnya. Ya. Harusnya mayor, dan itu melihat proses pembuatannya, penempaannya juga. Sejarah warang gawe. Pamor dijelaskan Pak? Pamor dijelaskan juga. Pamor dijelaskan ya. Cuman karena Mbah Jiwo itu sudah wafat ya, jadi tinggal di situ tinggal putra-putranya yang meneruskan, sehingga ya minimalnya kan ada masih nyambung juga ya, dari Mbah Jiwo ke putra-putranya itu masih tidak begitu jauh gitu. Cuma alat mungkin sekarang lebih modern, ada yang modern gitu ya. Kalau dulu besi atau bahan besi itu betul-betul motongnya segala hanya pakai tangan dipahat-pahat gitu ya. Kalau sekarang sudah ada yang pakai mesin circle gitu. Nah, walaupun dalam finishingnya tetap tempakan tangan. Nih tetap buatan praktek gawe Oh tidak. Angel banget itu bulanan. Nek praktek gawe repot Pak Produsen, aku pengen ngomong karo Pak Produsen. Repot lho Pak Produsen nek gawe praktek terus gawe keris ya repot banget. Dan itu begini, di Banyu Sumurup itu ternyata satu keris lengkap itu ya. Itu bisa menjadi plasma kegiatan ekonomi di sana. Jadi membuat gagangnya itu sendiri. Oh iya. Yang membuat warongko pendoknya itu sendiri, yang membuat nanti yang finishing warnanya sendiri. Oke. Itu di beberapa tempat di sana yang membuat gagang ya gagang terus. Gitu. Artinya punya spesifikasi tersendiri ya. Wah itu malah adil Pak itu. Secara proses produksinya lengkap menghidupi warga sekitar masing-masing. Ada yang nempa besi, ada yang ukir sendiri, terus kalau misalnya bikin garane ning kono. Bikin warongkone ning kono. Nah, itu. Oke. Nah, dene Pak sing mlaku-mlaku ne. Pak aku ora tau ngerti aku. Ngerti melu. Nah, selarong, petilasan ya. Selarong kan sejarah di Ponorogo ya. Ponorogo. Nah, di Ponorogo. Nah, orang masyarakat Bantul tahunya selarong kadang-kadang jambu. Hanya mengenalnya jambu. Nah, sekarang jambu sudah enggak ada di sana. Di Serano ya. Jadi zaman biyen kuwi. Nah, sejarah kenapa selarong itu bisa populer itu sebenarnya kan karena Pangeran Diponegoronya sebenarnya. Wong kalau kita melihat bentuk fisik guanya juga tidak begitu besar. Itu gua itu hanya semacam ada tebing yang terus dipahat gitu bentuknya kotak gitu. Tidak begitu dalam lah. Kalau untuk duduk 2 orang gitulah. Nah, oke. Nah. Itu program-programnya berarti yang modelnya seperti itu tetap Pak ya? Apa namanya tadi? Tadi? Pembinaan Pak ya? Ya. Kalau yang pelestarian Pak, itu mesti fisik mesti pelestarian nih. Kalau pelestarian itu begini Mas Anes ya. Jadi kita itu kan pelestarian terutama upacara-upacara adat. Oke. Nah, upacara-upacara adat yang ada di Bantul itu kan banyak sekali. Orang itu dari belum ada sampai ada, itu kalau diruntut kan sebenarnya itu upacara semua. Dari kita masih di kandungan 4 bulan 7 bulan tuh kalau di masyarakat Jawa kan tuh dilaksanakan ritual atau upacara.
yang tujuannya adalah memohon keselamatan. Keselamatan. Nah di Bantul juga berkembang atau masih kental sekali hal-hal semacam itu di dusun-dusun. Ya, ada upacara tingkepan, ada upacara menuju 4 bulan ya, sampai lahiran, mitoni, sampai orang sampai meninggal. Nah itu yang kaitannya dengan manusia ya. Nah untuk upacara-upacara adat kayak merti dusun, merti desa, nah itu tetap kita kita istilahnya kita lestarikan. Nah disebut sejauh ini memfasilitasi kegiatan-kegiatan tersebut dan mengarahkan jangan sampai upacara adat itu melenceng daripada dulunya atau malah justru merawat supaya nggak hilang, Pak. Ya. Tapi bahkan Pak ya, upacara itu menariknya kalau kita berbicara soal kultur masyarakat. Misalnya upacara daur hidup. Ya. Seperti dari kelahiran sampai pada kematian itu meskipun setiap desa atau setiap dusun bahkan itu pasti memiliki karakteristik sendiri atau urutan tersendiri. Jadi urutannya itu beda-beda. Itu tetap nggak apa-apa Pak ya? Nggak apa-apa. Oke. Karena setiap kampung itu biasanya memiliki Pak, memiliki tradisi sendiri akhirnya bahkan ketika ganti generasi juga akhirnya juga mengalami beberapa pergeseran nilai. Misalnya soal upacara pemberian jenenge anak itu kan kalau dulu mungkin matangan, ada yang sekarang mentahan pakai gula, pakai beras dan sebagainya. Enggak masalah itu Pak? Enggak masalah. Oke. Yang penting kan itu kan niat dan tujuannya atau sebenarnya. Betul. Ya, sebenarnya kan itu ya. Nah, orang mau pakai roti, orang mau pakai apa, itu kan sebenarnya kobulnya kan yang dianukan. Berarti yang paling penting itu esensinya, Bro. Ya. Esensinya itu mau ngapain ya? Syukuran gitu loh. Khitanan juga beda-beda. Oke. Itu belum ada program pembukuan Pak ya? Atau udah ada ya? Sudah ada. Ada ya? Dinas. Ada. Kita yang ini awal-awalnya Mas, kita melaksanakan kajian upacara adat itu ada 3. Yang kita kaji itu 1 upacara adat Rebu Pungkasan yang di Pleret ini, ya. Lalu upacara adat Kupatan Jolosutro di Piyungan, ya. Yang satu lagi upacara adat Makam Sewu, Grebek Makam Sewu. Dijelaskan Pak, Rebu Pungkasan ini piye mau? Jadi Rebu Pungkasan itu ya kurang lebihnya itu kan satu peristiwa yang dulu konon menurut para tetua di lingkungan Pleret ya, terutama di Jejeran, karena itu terkait dengan keberadaan Kiai Jejer. Jadi Kiai Jejer itu adalah konon mertua daripada Kanjeng Sultan Agung ya. Jadi Pleret ini dulu kerajaan Mas, kerajaan Mataram ya. Nah, Rebu Pungkasan itu kalau dulu waktu saya kecil itu ada semacam ritual masyarakat itu nyebrang sungai tempuran Sungai Opak dengan Gajah Wong itu. Nah itu ternyata ada satu cerita. Jadi pada masa itu bahwa masyarakat atau rakyat Mataram itu mengalami pagebluk. Ya kalau mungkin sekarang ini COVID semacam inilah, tapi dulu mungkin lepra atau apa gitulah ya. Nah karena Kiai Jejer itu dianggap orang yang linuwe, banyak masyarakat yang istilahnya minta berkah pada beliau supaya sembuh dari sakit, karena disebutkan bahwa esok loro sore mati, sore loro esok mati. Nah gitu. Akhirnya Kiai Jejer itu membuat semacam rajah atau dengan doa-doa dan disampaikan ke kerajaan Mataram supaya masyarakat itu kalau mintanya di keraton. Nah semakin hari kan masyarakat yang datang ke situ banyak. Lalu mungkin kalau di dalam bahasa kita mungkin raja juga wah suwe-suwe yo repot gini wong akeh tiap hari ke sini. Nah oleh Kiai Jejer disarankan agar air itu dituangkan di tempuran Opak dan Gajah Wong itu, sehingga jika ada masyarakat atau rakyat yang menginginkan tuah itu supaya kungkum di situ pada waktu itu ya. Lalu karena
sering adanya masyarakat hukum sehingga kan rame ya, rame, terus kanan kiri mungkin tumbuh orang jualan. Kayak sekarang misalkan di masyarakat kita ada satu lokasi yang kira-kira untuk gabur doro saja, ya. Terus di situ banyak, tiap hari banyak ramai orang, pasti kan kanan kiri ada orang jualan ya, macam-macam gitu ya. Nah, seperti juga di Rebu Pungkasan yang sekarang akhirnya menjadi pasar malam itu. Iya, ya, sama masyarakat dikemas, ya, dikemas menjadi pasar malam Rebu Pungkasan itu. Tapi tetap tradisinya itu ada tuh malam Rebu apa dina apa kan? Iya, Rebu yang paling akhir. Rebu yang paling akhir. Ya. Bulan Sapar kalau misalnya. Yang Jolo Sutro itu aku ya nggak tahu, Pak. Nah, kalau Jolo Sutro sedikit banyak itu bercerita tentang perjalanan Sunan Geseng, ya. Perjalanan Sunan Geseng, ya, di Jolo Sutro. Nah, secara detailnya saya juga belum nggak begitu menguasai, tapi nanti ada bukunya dari kami. Ada buku dari hasil kajian itu ada. Ya. Satunya lagi mana tadi? Satu lagi di Museum Soeharto. Museum Soeharto Sedayu. Oke. Ya, itu Memoriam Jenderal Soeharto ya. Nah, itu terlepas dari terlepas dari pro kontra politik ya, itu suka tidak suka itu sejarah. Itu perlu kita hargai, Pak ya, sejarah ya. Terlepas dari kontra politik, nggak usah. Kita tidak di area itu ya. Nggak usah peduli soal perbedaan pandangan, bahwa yang penting bahwa Soeharto ya setahu jadi presiden kita. Dan orang Bantul. Nah, orang Bantul itu esensinya. Artinya pernah ada orang Bantul yang menjadi pemimpin gitu loh. Itu merupakan sesuatu yang kalau dalam segi pendidikan barangkali kita bisa memetiknya sebagai seorang sosok ya, Pak. Teladan gitu loh. Kalau dari sisi politis ya itu kan permainan lain, urusan orang politis. Itu urusan lain. Pak, saya ini kita ganti topik, Pak. Iya. Soal perkembangan komunitas, Pak.